Amerika Serikat menggempur 170 target di Iran dalam 2 hari usai Presiden Donald Trump secara sepihak mengklaim nota kesepahaman yang sudah diteken kedua negara berakhir pada hari Rabu lalu. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran sejak hari Rabu lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebutkan serangan terhadap Iran merupakan serangan balasan atas serangan Iran sehari sebelumnya. Amerika Serikat menggempur 170 target di Iran dalam 2 hari usai Presiden Donald Trump secara sepihak mengklaim nota kesepahaman yang sudah diteken kedua negara berakhir pada hari Rabu lalu. Militer Amerika Serikat menyatakan telah menghantam sekitar 90 target militer di Iran hingga Kamis kemarin. Serangan ini terjadi usai militer Amerika Serikat menghantam 80 target pada malam sebelumnya, sehingga jika diakumulasikan total target pasukan negeri pemansa mencapai 170. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut serangan terhadap Iran merupakan serangan balasan atas serangan Iran sehari sebelumnya. Menurut Trump, serangan yang dilakukan Iran membuat Amerika Serikat meragukan komitmen Iran untuk mengakhiri perang. And we did it last night. They did a little something today, but it was really retribution for last night. They hit actually 3 boats, not 2. And when they hit, we hit back much harder. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Konfrontasi terbaru ini merupakan pelanggaran paling serius terhadap nota kesepahaman yang sebelumnya disepakati kedua negara. Meski demikian, kedua pihak diperkirakan belum menginginkan perang terbuka dalam waktu dekat. Namun, meski perang skala penuh dapat dihindari, ketegangan diperkirakan tetap berpusat di Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perang Amerika dan Iran kembali pecah, ketahanan energi nasional terancam. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mausi Rizal, Ketua Komite Investasi dari Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional atau Aspermigas. Kemudian juga sudah bergabung Profesor Susi Sudarman, Ketua Pusat Studi Amerika Serikat Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Mas Mausi, apa kabar? Ya, halo. Ya, kemudian kita sapa ada Profesor Susi Sudarman. Halo Prof, apa kabar Prof? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kemudian kita akan coba sapa kembali Mas Mose. Halo Mas, apa kabar? Ya, halo Mas Pras, terima kasih sudah diundang. Maaf tadi jaringan agak terganggu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan juga. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita ke Profesor Susi Sudarman terlebih dahulu. Terkait dengan review nih, dengan konflik yang kembali memanas di Timur Tengah, khususnya Amerika Serikat dan Iran. Pasca kemarin juga Presiden Donald Trump menyebutkan bahwa gencatan senjata ini sebenarnya sudah berakhir. Seperti apa sih kondisi realnya di lapangan? Kemudian bagaimana pengamatan Anda, Prof, melihat konflik kedua negara di kawasan Timur Tengah ini? Konfliknya kompleks ya, karena sebenarnya Iran sudah terisolasi sekian lama. Jadi sebetulnya kalau misalnya mau berdiplomasi dan menjelaskan bahwa sovereignty atau kedaulatan atas selat itu tidak ada dalam hukum internasional. Safe passage. Tapi karena mereka sudah diisolasi dan diserang terus-menerus, akhirnya buntu. Karena sebetulnya ada keterbelahan antara pandangan Mujtaba dan IRGC melawan presidennya Pezeshkian dan Karachi, negosiatornya. Kalau Mujtaba tidak mau Hormuz dibuka dan tidak mau ada diskusi tentang senjata nuklir. Sedangkan Pezeshkian dan Karachi bilang lebih baik kita bernegosiasi. Jadi sebetulnya di sini ada kekakuan yang terjadi antara berbagai pihak yang harusnya melaksanakan diplomasi tersebut, dan akhirnya agak buntu karena masing-masing tidak bisa mempersuasi. Maksudnya Amerika tidak mempersuasi Iran, dan Iran sendiri enggan untuk menuruti apa yang diinginkan Amerika.
Baik, Prof, itu dia kondisi yang terjadi begitu ya di lapangan. Nah, dari kacamata Aspermigas sendiri, Mas Mose, Anda melihat bagaimana sebenarnya konflik yang terjadi? Karena ini juga kan kelanjutan dari perang-perang sebelumnya begitu. Meskipun sudah ada ceasefire, kemudian ya akhirnya pecah perang lagi, ceasefire, kemudian berulang kembali begitu hingga hari ini. Ya, jadi perlu kami tekankan lagi bahwa ini bukan konflik Amerika dan Iran, tapi konflik Amerika, Israel, dan Iran. Oke. Nah, kita semua tahu, sudah di publik juga, bahwa inisiasinya yang nge-push untuk Amerika untuk konflik dengan Iran itu adalah Israel. Ini juga perlu kalau mau memang tuntas ya memang harus ada peran dunia untuk meredam apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, itu di satu sisi memang kita sayangkan Selat Hormuz itu ditutup, ya, tapi memang ya namanya juga konflik karena semua punya kepentingan, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa menanggapinya dan bagaimana Indonesia bisa berperan untuk bisa meredam konflik tersebut. Dan juga mempersiapkan diri konflik ke depannya, karena kita lihat sendiri Donald Trump ini sama sekali tidak bisa diprediksi. Ya, baru bulan lalu tanda tangan MOU dengan Iran. Ya, terus habis itu sekarang menyerang lagi, gitu kan. Itu di belakang itu ada dorongan dari Israel juga. Nah, ini yang menjadi ketidakpastian. Nah, pemerintah Indonesia harus bisa bersiap diri untuk menanggapi ketidakpastian ini. Industri-industri juga mempersiapkan diri untuk menanggapi ketidakpastian ini. Nah, disitulah pemerintah yang harus bisa lebih fleksibel dan bisa melihat keadaan dan bisa melihat jangka panjang. Karena kita nggak tahu, kemarin harga minyak sudah turun, sekarang udah mulai naik lagi. Gitu. Jadi ini yang harus karena nggak ada satupun expert pakar di dunia ini yang bisa memprediksi harga minyak itu berapa, ya tahun ini maupun tahun depan. Gitu. Baik, itu dia yang perlu kita cermati bersama, bahwa semua pihak di Indonesia termasuk pemerintah, pelaku usaha begitu untuk bisa segera bersiap-siap diri juga begitu untuk menghadapi potensi kemungkinan yang terjadi selanjutnya begitu, apakah konflik meluas atau tidak. Kita akan jeda sebentar, Mas Mose dan juga Prof Susi, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama dengan konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah, Selat Hormuz tentu yang menjadi pusat perhatian dunia khususnya untuk kaitannya dengan sektor energi. Kita lihat bagaimana dengan pergerakan harga minyak mentah dunia, baik untuk WTI kemudian juga dari Brent. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat untuk beberapa jenis minyak mentah dunia. Kita lihat untuk Brent ini mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sempat bertahan di 71-an dolar Amerika per barrel. Kemudian tanggal 7 Juli mengalami kenaikan menjadi 74,16 dolar Amerika Serikat. Kemudian di 8 Juli meningkat lagi menjadi 78,02 dolar Amerika Serikat per barrel. Demikian juga dengan Brent juga mengalami peningkatan. Tadi yang disampaikan adalah jenis Brent yang mengalami kenaikan menjadi 78,02 dolar Amerika Serikat, sementara WTI-nya menjadi 73,52 dolar Amerika Serikat seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya, tujuan pengiriman minyak terbesar yang melewati Selat Hormuz bisa Anda saksikan juga. Ada Asia lainnya sekitar 8,3 juta barrel per hari, kemudian China 5,4 juta barrel per hari, menyusul India, Eropa, dan Afrika. Itu dia tujuan pengiriman minyak terbesar yang melewati Selat Hormuz. Itu dia beberapa hal yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Susi Sudarman dan juga Mas Mose Rizal. Ya, Prof, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan ini,
pergerakan harga minyak mentah dunia sudah mulai mengalami kenaikan. Kemudian ada beberapa banyak negara begitu yang bergantung untuk melewati Selat Hormuz begitu ya. Memang selama ini tadi ya bisa dikatakan menjadi daerah sengketa begitu antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran. Bagaimana Anda memandang kondisi ini? Apakah konflik ini akan berpotensi meluas kemudian akan mendorong lagi pergerakan harga energi global juga kah, atau bagaimana, Prof? Kalau saya melihat, sebetulnya kalau melihat Donald Trump sebagai seorang businessman, dia sengaja waktu itu jeda itu untuk melerai kondisi yang konfliktual. Artinya dia mencoba melepaskan supply minyak. Ya. Baik. Oke, Prof. Halo. Baik, kami mengalami gangguan komunikasi. Kita akan coba ke Mas Mose ini. Mas Mose, Anda melihat bagaimana dengan tren kenaikan harga minyak mentah dunia tadi? WTI Brent ini sudah mulai merangkak naik begitu ini, Mas Mose? Ya, memang sekarang sudah mulai mendekati $80 lagi nih. Ya. Sempat 90, turun di bawah, sempat di ranah 60-an waktu itu. Ya. Tapi naik lagi 70 ya. Kemarin pas ada MOU turun lagi. Nah, semua sudah mulai happy gitu, perang negara berakhir, ternyata mulai lagi nih. Betul. Jadi sudah mendekati angka 70. Makanya itu saya bilang pakar manapun tidak bisa memprediksi pergerakan minyak dunia itu seperti apa. Nah, karena sangat-sangat sensitif, apapun gejolak di dunia, mau itu konflik ekonomi, mau itu konflik energi dan lain sebagainya, itu pasti akan menggerakkan minyak dunia. Ini makanya sekali lagi kita harus berhati-hati dan kita harus bersiap diri jangka panjang ini. Oke, itu dia. Tetap bersiap diri. Nah, kita kembali lagi ke Prof Susi ini. Kita tahu Iran dalam fase transisi politik begitu ya, ada pergantian kepemimpinan internal di sana begitu. Anda melihat dengan agresivitas yang terjadi saat ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Iran tidak mudah menyerah begitu, bukan memposisikan sebagai negara yang lemah meskipun ditekan sana sini baik dari Amerika Serikat maupun Israel begitu, Prof Susi. Memang Iran tidak pernah menyerah atas tantangan yang dihadapinya. Namun masalahnya kan Israel tidak terkontrol oleh lembaga manapun di dunia. Sudah kelakuannya itu tidak lazim ya. Tapi tidak satu negara pun yang berani menyatakan sesuatu terhadap perilaku Netanyahu. Sudah jelas kita semua di dunia terkena dampak oleh ambisi Netanyahu untuk menciptakan Israel Raya atau the Greater Israel. Nah, ini yang harus diwaspadai karena sebetulnya bukan hanya cita-cita Israel Raya itu, Donald Trump juga terlibat dalam blackmail yang dilakukan oleh Mossad. Baik, tapi adakah potensi untuk mereka kembali lagi ke meja perundingan ini, Prof? Kalau misalnya sekarang saya lihat ada perkembangan baru nih. Hamas menyerahkan kekuasaan kepada teknokratik elemen dari Board of Peace. Nah, misalnya itu terjadi, mungkin Israel agak menghitung, tapi apakah Israel bisa 100% percaya bahwa Hamas sudah tidak lagi ingin memerintah Gaza? Karena hanya satu-satunya yang bisa melakukan itu kalau misalnya Hamas benar-benar menurut aturan dari Board of Peace itu bisa meningkatkan arena pemerintahannya untuk sekedar mengendurkan konflik yang ada. Baik, ini menarik kalau kita cermati dengan konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, kemudian Iran dan juga Israel juga begitu. Anda melihat potensi bahwa Amerika Serikat, karena kita tahu gempuran terus dilakukan, tapi kan memang melalui rudal-rudal jarak jauh begitu ya, memang rudal-rudal jelajah yang diberikan. Apakah ada potensi kemungkinan serangan darat head to head langsung? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Prof Susi dan juga Pak Mose, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda masih menyaksikan Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Aerospace Migas. Kemudian juga ada Profesor Susi Sudarman, beliau adalah Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia. Nah, Prof. Susi, kalau memang potensi ataupun eskalasi ini kembali memanas begitu, tapi kan memang masyarakat masih menunggu apakah benar-benar akan terjadi serangan darat ataupun head to head langsung di lapangan antara Amerika Serikat, Israel maupun dengan Iran begitu, Prof. Perang darat nggak mungkin lah. Amerika tidak akan mengorbankan darah dengan menurunkan pasukannya. Yang akan terjadi adalah ditekan sedemikian rupa agar Hamas akan menyerahkan diri, menyerahkan kekuasaannya untuk memerintah Gaza, dan mungkin dari situ bisa mulai lagi untuk meyakinkan Israel agar tidak mengganggu proses diplomasi. Tetapi membutuhkan pertemuan antara Amerika Serikat, Pakistan, Qatar, dan Egypt untuk bisa menekan masalah diplomasi ini menjadi prioritas, karena ini kepentingan dunia, bukan hanya kepentingan Iran, Israel, atau Amerika Serikat. Ini kita sudah mendekati global recession, ya, depression malah. Kalau ini berlanjut, tentunya akan banyak yang dirugikan di seluruh dunia, dan itu harus kita hindarkan. Mungkin Indonesia bisa membantu dengan mendorong diplomasi lebih lanjut agar terwujud pertemuan dengan Pakistan, Qatar, Egypt, dan Amerika Serikat, juga Iran, untuk meyakinkan bahwa kedaulatan Selat itu tidak ada dalam hukum internasional. Masalahnya kan isolasi dari Iran itu telah menyulitkan untuk Iran diajak berbicara, karena selama ini selalu diserang habis-habisan. Jadi Mujtaba menganggap Selat itu lebih kuat daripada memiliki senjata nuklir. Karena seluruh dunia akan tergantung pada Selat Hormuz. Itu menjadi salah satu senjata yang mungkin satu-satunya yang dimiliki begitu ya oleh Iran ya, untuk bisa memberikan status yang cukup kuat begitu. Baik, itu dia dengan konflik yang terkini begitu. Nah, lantas Mas Moshe, sejauh mana bahwa pergerakan harga minyak mentah dunia tadi berdampak juga kan nanti terhadap mungkin struktur biaya operasional begitu industri hulu migas di Indonesia, kemudian bagaimana dengan potensinya kenaikan dengan bahan bakar minyak kita begitu? Jadi memang kita ini sudah net importer, ya, net importer dari minyak mentahnya, ya, net importer juga BBM-nya. Nah, jadi dampaknya itu luar biasa, terutama ke APBN. Jadi itu yang mesti diperhatikan oleh pemerintah kita. Kita tuh harus bersiap diri. Sejak awal perang Iran sudah saya sampaikan bahwa melemahnya ekonomi kita itu bukan gara-gara perang Iran. Tahun lalu pun rupiah itu sudah melemah. Cuma karena Amerika US dollar juga melemah, sehingga tutupi kelemahannya. Sehingga kebongkar baru setelah US dollar itu menguat, terus ada perang Iran, baru itu mulai. Nah, ini yang dikhawatirkan dan memang terjadi, ya. Nah, saya juga sudah sampaikan bahwa kenaikan BBM itu memang harus ada. Sejak awal perang Iran pemerintah harus bisa fleksibel untuk menaikkan harga BBM, maaf aja ya, ya, tapi untuk yang non subsidi, memang, ya. Karena memang ada alasannya, ya, kita semua mengalami kan. Nah, tapi ditahan-tahan akhirnya itu akan mempengaruhi juga APBN kita akhirnya, ya, karena harus menalangi penundaan kenaikan BBM tersebut. Gitu. Akhirnya sekarang sempat turun, orang-orang berkoar untuk turunkan harga BBM. Nah, sekarang mulai naik lagi. Jadi yang penting adalah bagaimana fundamental kita tuh harus diperkuat. Caranya simpel. Yang pertama harus dilakukan, harus ada menghemat diri. Ya, APBN kita tuh harus sudah disiapkan sejak tahun lalu sebenarnya. Hingga itu yang dipermasalahkan sekarang. Hemat konsumsi BBM-nya begitu, Mas Moshe? Bukan, hemat APBN-nya. APBN-nya, itu yang harus dihentikan. Pada penggunaan anggaran berarti ya? Iya, kita kan ada alasannya sekarang.
ya, karena ada perang ini, konflik ini. Jadi kan Baik. kemarin Pak Purbaya sudah menyampaikan defisit APBN kita sudah mendekati 2,6, kalau nggak salah 2,5, 2,6. Tahun ini kemungkinan jadi 2,85. Itu melewati 750 triliun rupiah. Nah, bagaimana bayarnya kalau kita terus-terusan defisit? Ya bayarnya apa? Pakai utang lagi. Utang akan apa? Mendapatkan defisit lagi. Sedangkan kondisi global lagi seperti ini, penekanan harga minyak ini bisa nanti siapa tahu bisa naik $90 lagi, ya makin tertekan lagi. Gitu. Baik. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tolong sekali selamatkan ekonomi Indonesia dulu, siapkan diri ya untuk jangka panjang, nggak cuma jangka pendek saja. Baik, itu sih. Itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan bahwa kita harus melakukan penghematan, mungkin tidak hanya anggaran, tapi bagaimana juga masyarakat juga melakukan penghematan dari sisi konsumsi penggunaan dari energi ataupun bahan bakar minyak. Tadi sudah disampaikan Mas Mose bahwa kita sudah menjadi net importer begitu ya. Baik, Mas Mose, kemudian Prof. Susi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Semoga perang juga tidak berkepanjangan, kemudian ada solusi kembali yang bisa menurunkan harga minyak mentah dunia sehingga ekonomi negara-negara yang terdampak bisa pulih kembali termasuk Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Prof. Susi dan juga Mas Mose. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Prof. Susi, Mas Pras.